Kalian dengar guys, di situ ada yang ngaku-ngaku dari kepolisian, bapak-bapak baju hitam itu yang semalam fotonya di-spill sama Doktif. Kata Doktif dia itu tentara, tapi dia ngakunya kepolisian. Gue nggak tahu yang mana yang benar, mau tentara kayak mau kepolisian kayak, apakah gitu caranya? Apakah mereka dibayar buat tugas melindungi segerombolan rakyat sipil? Bukan buat kepentingan negara, tapi kepentingan pribadi seseorang. Jujur gue nggak tahu aturan yang benernya itu gimana, seorang angkatan ya atau kepolisian itu apakah boleh dibayar buat melindungi kepribadian atau kepentingan seseorang. Tapi di sini jelas-jelas dia salah. Kalau dia ngakunya aparat negara, harusnya dia itu bersikap netral, bukan membela ke satu pihak. Apalagi yang kita lihat di sini, Doktif itu dikurung nggak boleh keluar. Ini ada buktinya loh. Ada salah satu yang berdiri di depan pintu buat menghalangi pintu. Sampai-sampai bapak pegawai restoran tadi, entah pegawai atau pemiliknya itu mau bilang ya kan, kalau ada salah satu tamu dia itu pengen keluar. Ingat ya, Kak Rahma ular ini mengganggu ketentraman masyarakat umum, apalagi pelanggan-pelanggan yang lain nggak dipikirin. Ini kan bukan restoran ente, jadi harusnya sadar ya kan, ini punya orang. Jangan bikin gaduh. Aduh, gue udah nggak tahu lagi ya main preman-premanan gini apakah masih zaman di tahun 2025. Ingat di muka bapak ini. Bang Ipan. Iya katanya, Ibu tadi review produk kita, dapat produknya di mana? Coba dikasih tahu. Sekarang dong, Ibu tadi review dapat ini ya semua. Iya, coba review. Ibu tadi kasih tahu. Nanya, sekarang Ibu review produk kita. Iya, nggak bisa. Kasih pertanggungjawaban dong kalau Ibu. Iya. Ada pertanggungjawaban. Kan si paling ayam menolong masyarakat. Bang. Ya, jangan main ya. Biar rekaman, kami ada rekaman. Itu rekaman di sini. Ibu tadi memfitnah semua ya. Saya mau tanya. Amit-amit ya, kamu tuh siapa? Kamu siapa? Padahal di mobil ya. Tapi kan gini dok, kamu kan mereview tadi, kamu tuh minta pertanggungjawaban dong. Dirugikan, kamu lapor ke yang berwajib. Nggak bisa. Ini sebentar lagi pihak berwajib lagi ke Kamu tahu nggak? Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya? Kami cuma minta. Kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Sekarang saya Mengarang, kami tanya sama kau di mana beli. udah. Polisi mau kesini, kita mau tidak ada keroyokan di sini harus disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Kamu udah keterlaluan, kamu masih berani main victim, kamu penipu, kamu joli, kamu tidak, itu produk siapa? Ibu sadar nggak sih? Jawab, kenapa nggak berani jawab kok? Hah? Kamu nggak berani jawab, itu produk Jawab siapa? lah, jawab. Ya. Iya itu saksi orang tuh. Ini hak aku, 100.000. Hak aku juga, aku minta hak aku. Kamu ini negara hukum, bukan negara kamu. Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum, kenapa kok gitu? Kok tadi kok udah dimalukan sama Bepom? Dia itu memeras dokter harga 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di Polda Metro Jaya. Ini penipu, ini bukan kemas. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab di mana kau beli? Susah. Penipu. Penakut. anjir. Bang Muni. Panggil kau. Bang. Udah biar aja dia keluar. Dia udah. Gak apa-apa, masuk penjara nggak apa-apa. Kau panggil ente kau ini. Jangan bahas pasar. Jangan. Oh iya, guys, ya bener. Iya itu mobil siapa sih tuh? Innova Putih, mobil siapa sih guys? Kok kalian tahu sih Innova Putih? Iya bener, itu mobilnya siapa itu? Mobilnya siapa? Oh iya, memang itu gayanya memang gaya-gaya kayak orang, kan nggak boleh ngomong itu. Yang orang-orang Sela itu loh, Avanda itu orang apa sih? Yang cowok enggak, cewek enggak itu loh. Putih. Amfibi? Bukan amfibi. Kalau amfibi boleh. Makhluk amfibi, iya kan? Di dua alam. Makhluk amfibi, nggak jelas, ya. Itu mobilnya siapa itu? Ya itu mobilnya siapa? Guys itu bener guys, itu mobilnya siapa itu?
Amfibi, iya kan? Nggak boleh nyebutin itu soalnya. Iya, amfibi. Iya, ini yang dibahas kemarin ya. Ini yang dibahas kemarin ya. Jelas ya, ini produk yang melanggar Badan POM. Mau? Doktif nggak boleh nge-review produk yang melanggar Badan POM. Pak Prof Taruna, ini melanggar nggak Prof Taruna? Di sini nggak ada loh yang namanya ingredients, nggak ada komposisinya, polosan. Siapa yang punya? Siapa sih yang punya produk ini? Wallahu a'lam bishawab ya. Doktif nggak menyebutkan loh ini punyanya siapa. Biar masyarakat yang sebutkan. Ini punyanya siapa? Kenapa kakek Sarul ikut datang? Nah, kalian bisa tahu kenapa? Kan satu circle, guys. Jadi di situ Doktif ketemu dengan yang namanya Sahrul, ketemu dengan yang namanya Fitri Salhuteru, FS. Jadi ada kakek Sahrul, ada Fitri Salhuteru yang pada saat masuk ruangan menemani Rahmah. Tapi Doktif keberatan, guys. Doktif keberatan. Kenapa? Karena pada saat kejadian Fitri Salhuteru tidak berada di lokasi. Tapi Doktif respect kenapa sama beliau? Ya, karena beliau bertanya ke Doktif. Doktif bingung ada apa ini, kenapa ada Fitri Salhuteru di sini? Ya. Doktif Doktif cuma melihat dengan aneh saja. Kenapa? Ternyata beliau bertanya ke Doktif, apakah Anda keberatan dengan keberadaan saya? Doktif menjawab, iya, Doktif keberatan. Dan akhirnya beliau bertanya lagi, apakah Anda menginginkan saya keluar dari ruangan ini? Iya, Doktif menginginkan Anda keluar dari ruangan ini karena Anda tidak mengerti masalahnya. Anda tidak ikut terlibat, jadi tolong jangan ikut-ikutan. Ya, dan akhirnya beliau keluar. Jadi yang ada di ruangan itu adalah kuasa hukumnya dari yang pihak sana. Itu ada Arif Afanda, ada suaminya, siapa tuh namanya itu, Fitra ya kalau nggak salah ya, Fitra. Terus Rahma, terus satunya lagi manajer operasional itu loh, siapa sih namanya itu? Berempat, jadi hanya boleh dimasukin orang 4. Dari Doktif juga berempat, jadi fair. Jadi dari Polsek Pulau Gadung itu fair banget. 4 orang masuk dari pihak mereka, 4 orang dari pihaknya Doktif. Ya guys ya, atau tidak dibahas. Apakah bisa terjadi mediasi? Dengan tegas Doktif katakan tidak bisa. Karena kebebasannya Doktif sudah mereka renggut pada saat itu. Ya, oke, itu yang Doktif rasakan. Doktif merasakan di bawah ancaman. Ya, dan itu kebebasan Doktif yang sudah terpantau dengan CCTV, terpantau dengan live video, kalian bisa melihat bagaimana mereka memperlakukan Doktif, menunjuk Doktif. Ya, semua itu sudah bisa terrecord dengan jelas. Masa sih CCTV bisa dilawan, saksi yang sekian banyak, 400.000 masyarakat Indonesia melihat. Ada pesut, siapa sih pesut? Ikan pesut katanya. Tolong sampaikan ke kakak kamu, ini ajudan kamu juga bukan? Gitu. Ini ajudan kamu juga bukan? Yo. Ini ajudan kamu nggak ini? Nih, Doktif kelihatanin sekalian ya. Karena dia melarang. Ya. Doktif nggak takut karena ini oknum ya, oknum TNI yang seharusnya melayani masyarakat. Lucunya itu apa sih gambar itu sih? Dokter, thank you ya buat dokter-dokter. Hari Senin ya guys, tunggu ya. Nanti Doktif akan live. Doktif akan live hari Senin. Oh iya lupa, guys, record juga ya. Doktif punya rekaman suami dari Rahma. Udah direkod belum guys? Suami dari Rahma ingin melakukan gerakan pemukulan kepada Doktif. Videonya ada. Katanya saya beraninya kok cuma sama cewek sih, Fitra ya namanya ya. Kenapa kamu mau mukulin Doktif ya? Doktif tanya, kamu kan ngaku. Kenapa? Masa sih sama perempuan main tangan? Gitu ya? Ada loh. Gimana kamu pengen banget mukulin Doktif tuh, ada banget gerakannya. Saksinya banyak. Ya? Ada CCTV-nya. Ya? Oke? Iya, betul. Asistennya Doktif dibilang tua bangka, betul. Bener guys, bener.
Siapa? Oh sudah, jadi meskipun belum sampai melakukan pemukulan, itu sudah kena pasal guys. Ya, sudah. Terus juga untuk yang mantau nih katanya, kakaknya mantau, sudah terbukti kamu pernah pegang ya, pegang tubuhnya Doktif. Meskipun hanya tangannya Doktif merasa keberatan, itu Doktif kamu sudah kena pasalnya. Paham nggak? Nggak boleh ya, udah jangan ngeles deh. Udah ada videonya semua. Iya, ada yang tidur kecapean tuh. Itu tuh, kencang banget. Ada kejanggalan saat Doktif dilabrak sama SS di sebuah restoran. Kita lihat bareng-bareng ya. Awalnya nih, si SS tiba-tiba datang dan melabrak Doktif dan kawan-kawannya di tempat makan yang di bagian pojok, ya kan? Terus saat kameranya ini beralih ke Dokter Ika, aku masih ingat ini kameranya lagi nunjuk-nunjuk Dokter Ika. Kalian lihat sendiri, di pintu restorannya masih terbuka lebar. Terus saat kamera yang ada di video ini, mungkin ini temannya Doktif beralih untuk menyorot Doktif dan SS. Kalian lihat sendiri di bagian pintu, ini ada sosok pria yang tiba-tiba sok-sokan melipir untuk menutup pintunya. Dan kalau kalian bilang Dokter Ika kabur, no, Dokter Ika itu nggak kabur, tapi Dokter Ika ada di balik layar. Karena video ini fokusnya menyorot Doktif dan SS. Nah, setelah kamera yang ada di video ini mengikuti jalannya Doktif, kalian lihat sendiri di pintunya, pintu restonya udah mulai dihadang nih, udah ditutup sama orang ini, nggak tahu di siapa ya. Kemudian bapak-bapak yang baju merah ini mungkin karyawan restonya atau mungkin ownernya. Dia sampai itu loh, minta tolong kalau tamunya tuh pengen pulang. Tamu saya mau pulang. Iya, yang mana tamu? Ya ini bapak ini udah mau pulang. Sumpah ya, pengeroyokan kayak gini tuh bener-bener bikin orang yang nggak bersalah jadi nggak nyaman. Contohnya ya tamu yang ada di restoran ini. Iya, hina-hina dia. Memang aku yang caci maki. Udah bohong. Ya, tandain ya. Waduh, sudah pernah baca pasal 335 KUHP belum? Saya tunjukin ya. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Kedua, barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman penjambaran atau pencembaran tertulis, dihukum paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Siap-siap ya Panda dan gengnya. Bener, gue liat di VT si ular bogel Rahma sama lakinya si Fitra pengangguran yang cuman ngandelin duitnya si Rahma bogel ular itu doang, bilang gini di depan Polda, gak ada yang ngeroyok, gak ada. Tuh kan amnesia. Bener pan kata gua teh. Mereka itu satu keluarga selaki-lakinya amnesia semua. Udah jelas tuh seliweran tuh. Lu perkusi, lu perkutut. Lu serang Doktif sampai ditutup pintu restoran. Wah maju dan lu tuh. Pakai gak ngaku. Udah jelas ada buktinya aja. Tuh manusia berdua laki bini gak ngaku. Lu bayangin gak kalau gak ada video-video bersebaran, kalau nggak ada CCTV, coba lu bayangin itu yang ada buktinya aja mereka berdua pasutri giling itu nggak ngaku bro. Coba guys, ada yang mau proses BAP nih, bau-bau Panda balik kampung jadi manusia silver ya, mangkal lagi sana ya, mana suaranya sok petantang petenteng. Jelas-jelas tuh di CCTV ya, suami si SS mau menghantam ya, mau menghantam si Doktif. Berani sama perempuan bro. Ya gitulah ya, kalau omset udah turun ya, yang bikin omset turun kan dia sendiri, ya kan? Bener nggak? Yang bikin omset turun kan dia sendiri. Overclaim ya, yang menantang maut dia ya, yang tantrum dia. Selama kecil aku dulu sering nonton Indosiar ya, ternyata terjadi sekarang loh, nyata, dunia nyata. Ketika udah kaya naik ya, bluk. Make upan aku nih ha. Apa mau kau bilang muka aku overclaim? Mau kau bilang muka aku overclaim? Hey, muka aku overclaim pula. Gua hapus makeup ini, makeup. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang bopeng. Itu fakta loh. Emang kenapa? Kemarin pas di Ini bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. Aku nggak urus.
Nggak mau tahu.